Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini tanggal 3 Maret 2021, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara kajian fikih secara kajian tafsir surat Al-Kahfi walaupun secara daring, secara online. Semoga Bapak Ibu sekalian dan kita semua diberikan kesehatan walafiat. Telah hadir bersama kita guru kita Dr. Syekh Muhammad Hasan Sohibi, MA, dan sebentar lagi akan kita mulai kajian kita. Memang agak telat 8.15 karena isyaknya di Jakarta agak larut. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita telah mendengarkan tafsir kisah Zulkarnain, yaitu seorang hamba Allah yang luar biasa, yang hebat, yang kuat, yang berkuasa di sampai timur dan barat, yang banyak hartanya, banyak pengikutnya, tetapi beliau tidak sombong. Ini menjadi teladan buat kita semua, agar kita mencontoh kebaikan dari hamba Allah ini. Beliau adalah seorang hamba Allah yang punya kemampuan luar biasa, tetapi juga punya kemauan untuk beriman dan bertakwa dan juga berdakwah di jalan Allah. Karena banyak juga di antara kita yang punya kemampuan, harta, kekuasaan, tapi nggak ada kemauan untuk berdakwah. Tapi sebaliknya ada orang yang mau berdakwah, tapi nggak punya kemampuan. Dan ini adalah pribadi yang sempurna, bertemu antara kemampuan dan kemauan. Dan beliau berjalan memeriksa wilayah kekuasaannya dari mulai kemarin ke barat, sekarang kemarin ke barat dan ke timur. Ustadz menjelaskan ayat 88, di mana memberikan contoh kisah Zulkarnain, seorang pemimpin yang adil. Zulkarnain memberikan dakwah peringatan kepada kaum yang belum beriman, kalau mereka berbuat zalim akan diazab di dunia maupun di akhirat, tetapi kalau beriman Allah akan memberikan kebaikan. Ya, di dalam surat 88 dijelaskan oleh Ustaz kemarin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man amana wa amila sholihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Dan barang siapa yang berbuat, yang beriman dan beramal soleh, falahu, bagi dia, orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu, jazaa'anil husna, suatu balasan yang baik. Di sini Ustadz menjelaskan bahwa al-husna itu tidak lain adalah surga. Bahkan di dalam Yunus ayat 25 pun dijelaskan, nanti orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan ziyadah atau tambahan selain surga, dapat melihat wajah Allah yang sempurna itu, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu, wasanaqulu lahu min amrina yusra, dan nanti akan Allah berikan kemudahan bagi mereka dengan perkara-perkara yang mudah. Kemudian berjalan lagi Zulkarnain summa atba'a sababa, menuju jalan yang berbeda, ya, ke arah timur. Hatta idza balagha madhi'a syamsi wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Hingga sampailah Zulkarnain itu ke suatu area wilayah madhi'a syamsi, di mana di situ muncul matahari terbit dari arah timur. Wajadaha, Zulkarnain sampai di situ melihat di titik itu, tatlu, di titik terbitnya matahari itu, posisi sebelah timur ini, ala qaumil, ada suatu kaum yang lam naj'al lahum min duniha sitra, yang Allah menjadikan kondisi alam itu sedemikian rupa sehingga mereka tidak mempunyai
pelindung sitro daripada teriknya matahari. Kemarin Ustaz menjelaskan apabila panas terik, mereka berlindung di balik tanah, bahkan tidak ada bangunan yang melindungi mereka, dan maka mereka tidak berpakaian. Dan Zulkarnain datang ke mereka, memberikan kepeduliannya dengan membangun tempat-tempat berlindung buat mereka. Kemarin sampai sini Ustadz, mungkin selanjutnya bisa Ustadz lanjutkan. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du, fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita berjumpa kembali dalam pengajian kita pada malam Kamis, yaitu pengajian surat Al-Kahfi dengan tafsir Al-Sobuni, Sofwatu Tafasir di Al-Sobuni. Alhamdulillah, mudah-mudahan keluarga kita, harta kita, semua selalu dalam pemeliharaan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, istri kita menjadi istri yang soleha, kita menjadi suami yang soleh, rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia dunia dan akhirat. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan dan dicurahkan atas penghulu kita, pemungkas Nabi dan Rasul, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi telah disebutkan bahwa pada pertemuan yang lalu kita itu sampai kepada ayat 90, kemudian selanjutnya insyaallah sampai kepada ayat 98 barangkali. Baik, saya terlebih dahulu saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzalika wa qad ahaqna bima ladaihi khubara. Thumma atba'a sababa hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Surahul Azim, yang artinya kadzalika wa qad ahafna bima ladaihi khubra, demikianlah dan sungguh kami telah mengetahui terhadap apa-apa yang ada pada Dzulqarnain. Demikianlah dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya, yaitu maksudnya pada Dzulqarnain. Ya, baik, langsung saya tafsirkan saja ayat ini sebagaimana yang tertulis di tafsir Sofwatu Tafasir, yaitu summa atba'a sababa, artinya ala qatariqan salisan. Apa tadi? Suara kecil, Ustaz. Ya. Kadzalika, demikianlah apa yang telah dilakukan oleh penduduk timur, ya, dan baik yang beriman, amanah yang beriman, harokahu ditinggalkannya, waman kafaro kotalahu, dan yang
yang kafir dibunuhnya. Itu kami ketahui semua apa yang dilakukan oleh Dzulqarnain yang secara ahadna itu asalnya meliputi. Oleh karena itu dikatakan kami mengetahui secara rinci. Karena la yakhfa 'alallahi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah baik yang di langit dan yang di bumi. Hatta warakah asyajar yang sakota yang gugur, sakotot yang gugur itu Allah mengetahuinya. Jadi demikianlah ya, apa yang dilakukan oleh penduduk timur yang telah dilakukan oleh Dzulqarnain yang beriman dilepaskan, artinya tidak dihukum, sedangkan yang kafir dibunuh. Sebagaimana juga kami mengetahui yaitu pada ahli Maghrib ya, ahli Maghrib yang sebagaimana yang ahli Maghrib itu yang terdahulu itu setelah kami mengetahui semuanya secara rinci keadaannya ya, keadaan Dzulqarnain, bahkan juga selanjutnya sebagaimana tadi telah juga disebutkan oleh Bapak Dr. Haji Basuki, yaitu tentaranya ya, hartanya ya, itu Allah tahu itu semua. Itu kata-kata kalimat ahadna, jadi pengetahuan yang secara rinci yang detail, karena asli kata ahadna itu meliputi, cakup gitu. Jadi kalau ketahui keadaannya dan berita-beritanya semua dan juga perbekalannya tentara-tentaranya itu kami mengetahui. Maka masalah urusan Dzulqarnain itu memang keadaannya pada saat itu sangat besar ya. Ya, artinya kedudukan beliau itu sangat besar sekali, dan juga begitu juga tadi dikatakan tentaranya itu juga banyak ya. Jadi wakasratur rijal. Jadi para pahlawan ya, kalau rijal itu bukan berarti istilah Arab itu, kalau dikatakan rijal itu atau rijalah ya. Kalau bahasa Arabnya rigalah disebutnya begitu, itu artinya artinya pahlawan. Pahlawan, jadi bukan sekedar lelaki saja, artinya pahlawan, pejuang-pejuang itu. Sebagaimana ini semua yang dilakukan oleh Dzulqarnain juga itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sampai ke tidak ada yang mengetahui masalah itu semua secara detail kecuali Allah Subhanahu wa taala, itu dengan kata-kata kalimat faqad ahafna bima ladai khubra. Kemudian summa atba'a sababa. Artinya salaka tariqan salisan bainal masyriq wal maghrib. Yaitu artinya Dzulqarnain menempuh jalan lain, jalan yang ketiga, yaitu di antara timur dan barat yang menyampaikan dia ke arah gunung-gunung yang menjulang tinggi. Jadi kalau timur, barat, jadi berarti melewati, kalau kita itu jadi tenggara, terus ke selatan, barat daya, sampai ke barat ya. Kalau kita tahu dari barat tadi, barat berarti barat daya, selatan, tenggara, kemudian sampai ke timur. Nah, itu perjalanan beliau seperti itu. Kalau dia menempuh jalan ke atas, artinya berarti dari barat atau dari barat, kemudian barat laut, utara, timur laut, dan sampai ke timur. Nah, itu di sana sampai kepada dikatakan sampai ke gunung-gunung, yaitu tempat itu gunung-gunung yang begitu besar dan besar lagi tinggi ya, kokoh kuat tentunya. Hatta idza balagha bainas saddain, sehingga apabila Dzulqarnain sampai di antara dua dinding pelindung ya, sampai di sana ke daerah di mana ada penghalang yang begitu besar, yaitu di sini disebutkan di dalam tafsir Syekh Al-Sobuni, yaitu bimaqta ardi bilad Turk, itu bagian dari negara Turki ya, tanah Turki. Mimayali Armenia, yaitu berikutnya selanjutnya itu Armenia, Yali Armenia, kemudian Azerbaijan. Nah, persisnya saya tidak tahu nih para pendengar. Dokter Basuki udah pergi ke sana, saya nggak tahu, cuma disebutin aja itu. Saya keluar negeri itu cuma ya itu Mesir, Yordan, Saudi, kemudian Pakistan,
ya India, ya. Kalau dari sini ya ke Singapura, Malaysia, kemudian ke Thailand, nah itu. Kemudian Brunei, ya itu saya pernah ke situ. Kalau ke Armenia, itu ke Azerbaijan saya belum pernah nih dok. Jadi saya tidak tahu prosesnya. Lihat aja di takdal gitu ya. Nanti jangan tanya lagi saya itu di mana daerahnya Ustaz. Saya nggak ngerti, nggak tahu. Nggak pergi ke sana. Insyaallah. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa keliling ke Turki. Amin. Mudah-mudahan dan waktu yang dekat ada yang ngajak ke Turki ini sekarang mumpung presidennya hebat gitu ya, mengembalikan keislaman di negerinya. Erdogan tuh, mudah-mudahan ada rezeki bisa ke sana. Lihat. Ya, kemudian ini Syekh Al-Sabuni juga dia menukil juga mengambil dari kitab tafsir lain, yaitu diantara tafsir Al-Qur'an At-Tabari, dia mengatakan wasaddu hajizaini baina syai'aini wa huma huna jabalan sudda ma bainahuma. Nah itu. Jadi yang dimaksud tadi dinding pelindung, ya, yang dimaksud atau disebut sad itu sad, ada kalau namanya Sadul Ali. Kalau Sadul Ali itu tembok, itu udah dekat ke Sudan, juga saya udah pernah ke situ. Itu luar biasa. Itu aja saya melihat takjub sekali, luar biasa. Atau tingginya berapa ratus meter itu luar biasa itu. Di Mesir itu namanya Sadul Ali. Sadda itu bendungan, tembok. Tapi di sini yang dimaksud sadda itu ada hajiz, dia penghalang di antara dua sesuatu, itu yang dimaksud adalah dua gunung. Jadi sadda ini itu adalah dua gunung. Itu temboknya penghalang itu adalah dua gunung, di antara keduanya di situ ada. Nah, kemudian Farada Dzulqarnain hajizan baina Ya'juj wa Ma'juj min waraihim liyaqta'a madad, yaitu madat gawailihim wa syarihim anhum. Yaitu kemudian Dzulqarnain itu membuat juga rodama juga sama itu. Jadi saddain sama juga hajiz, kemudian rodam itu sama artinya tembok penghalang. Baik itu seperti kalau yang saya katakan Sadul Ali itu dari batu, penghalangnya itu dibikinnya itu zaman Firaun dulu. Nah, atau juga penghalang itu dari gunung. Penghalang dari gunung itu penghalangnya itu. Nah, kemudian ada lagi juga mungkin yang nanti yang akan dikatakan nih warodama Dzulqarnain, kemudian Dzulqarnain juga membuat tembok juga, penghalang juga, tapi yang dibangun oleh dia dengan alat selanjutnya nanti dijelaskan dari apa dibangunnya, yaitu nanti kita lanjutkan. Yaitu kemudian dibikin bendungan sama Dzulqarnain itu sebagai penghalang di antara Ya'juj dan Ma'juj daripada kaum tersebut, ya, yaitu kaum yang ada di penghujung timur yang dijumpai oleh Dzulqarnain. Wa wajada min dunihi qauman, dan dia dapatkan Dzulqarnain, ya, sehingga dia sampai di situ Dzulqarnain mendapatkan di situ hingga ketika dia sampai di antara dua gunung tersebut, didapatinya di belakang gunung itu, ya, ada suku, ya, atau kaum bangsa masyarakat, di mana masyarakat itu ya layakaduna hampir tidak paham. Nah, mereka itu hampir tidak paham, ya kaula tidak paham, kaulan perkataan. Jadi pembicaraannya itu nggak bisa dipahami gitu, ya. Jadi sehingga ketika Dzulqarnain sampai pada di belakang gunung itu, ya, didapati ada di gunung itu, di belakang gunung itu ada suatu kaum atau bangsa masyarakat yang pembicaraannya atau bahasanya tidak bisa dipahami, ya, tidak bisa dipahami, yaitu ya dianggap orang yang mutakhallifin lah, yang itu makhluk atau kaum bangsa yang terbelakang, ya, tidak paham, tidak tahu bahasa orang lain. Kemudian dia sendiri juga tidak bisa memberikan penjelasan, walaupun dengan bahasa isyarat itu susah, ya, untuk memberikan pemahaman maksud kepada orang lain dengan maksud saja dia susah. Ya, cuman tentunya Dzulqarnain, kenapa dia paham? Lain lagi, Dzulqarnain itu ya tadi udah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya baik kekuasaannya, masalah dunianya, ya kan, hartanya banyak, tentaranya banyak, ya kan,
kemudian juga perbekalannya juga tadi disebutkan oleh Syekh Al-Sabuni, perbekalannya ya, pahlawan-pahlawan perangnya juga banyak. Di samping itu juga dia diberi pemahaman tentunya sama Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pemahaman khusus yang hanya beliau saja yang paham, sedangkan orang lain itu tidak paham itu. Di sini dikatakan la yakaduna yaqahuna qaula. Suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Ya hampir ya. Tidak memahami pembicaraan. Nah, kemudian jadi dengan susah payah ila bimasyaqqatin wa usrin. Jadi kalau untuk memberikan pemahaman pun juga dengan susah payah gitu. Nah, kemudian oleh karena juga ahli tafsir lagi Syekh Al-Sabuni mengambil lagi dari tafsir yang lain, dari tafsir Al-Kabir ya, dari tadi ada tafsir Tabari. Di sini dikatakan qala al-mufassirun innama kanu la yafqahuna al-qaula li gharabati lugatihim wa buti fahmihim wa bu'dihim an mukhalafati ghairi al-mukhalatati ghairihim ila akhirih. Jadi para ahli tafsir juga mengatakan mereka itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan orang lain dan pembicaraan dia sendiri tidak bisa dipahami orang lain. Kenapa? Ligorobati lugotim. Karena bahasanya itu asing, aneh ya. Bahasanya aneh ya. Kalau kita di Indonesia ini walaupun bukan bahasa kita, ya kita nggak merasa asing ketemu orang Sunda, ketemu orang Jawa, ketemu orang Batak, ketemu orang apa, nggak terasa asing karena udah biasa. Ini karena memang nggak pernah bergaul, mereka itu nggak ada hubungan kepada masyarakat luar. Jadi bahasanya betul-betul gorobah, jadi asing sekali gitu. Jadi li gorobati lugotim. Wabut ifahmim lagi. Nah, itu tadi dikatakan orang terbelakang, pemahamannya juga terbelakang, itu lambat gitu loh. Kalau kita bilang error ya. Bagaimana tuh kalau ya pemahamannya itu lambat sekali untuk memahaminya gitu. Ya. Kemudian karena mereka juga dikatakan tadi di tafsirannya itu tidak bergaul kepada masyarakat luar, tidak ada pergaulan. Baru pertama kali ini kalau di dalam tafsir ini baru menyebutkan ya baru pertama kali ini dijumpai oleh Dzulqarnain dari orang luar itu. Kemudian masih dari tafsir tadi, tafsir Al-Kabir disebutkan wa ma fuhima kalamuhum illa biwasatati turjuman. Jadi tidak bisa dipahami bahasa mereka itu kecuali dengan perantara terjemah. Kalau ada yang sudah mengerti bahasa dia, baru bisa diterjemahin tentunya. Qalu ya dzal qarnain inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard. Kemudian mereka berkata, wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj wa Ma'juj itu adalah bangsa yang perusak di muka bumi ini. Ya Dzulqarnain, ya Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk atau bangsa yang masyarakat yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, kemudian fahal naj'alu laka, apakah atau bolehkah kami memberi upah atau membayar kamu ya sebagai imbalan ya agar engkau membuatkan tembok atau dinding sebagai penghalang antara kami dan antara mereka, bainana wa bainahum saddan. Jadi di antara kami saddan itu pelindung. Tadi sudah kita artikan baik saddan, radman dan juga hajiz itu artinya sama, pelindung. Cuman kalau sadda ini di sini yang dimaksud ada gunung, penghalang itu gunung. Ya, 2 gunung tadi itu. Nah, bolehkah kami membayar kamu ya imbalan dengan syarat, artinya kamu bikinkan aku sebagai sebuah bendungan atau penghalang, tembok, ya, dinding yang bisa menghalangi di antara kami dan di antara Ya'juj wa Ma'juj. Sebagaimana juga Dzulqarnain, Nabi Musa dan juga yang lainnya
Itu kalau kita mau ambil cerita yang komplit itu adalah di apa namanya di ini kemarin saya sudah tunjukkan, dan yang paling komplit ini buku sejarah adalah Al-Bidayah wa Nihayah Al-Hafiz Ibnu Katsir. Ya, Ibnu Katsir. Seperti saya udah lihat tuh Zulkarnain itu yang bersama Nabi Musa cuma sedikit, cuma 5 halaman. Tapi kepada Nabi Ilyas itu dia sejarahnya dia itu sampai itu 11 halaman. Itu kalau pengen rinci siapa Nabi Khidir, bagaimana kehebatannya itu di Al-Bidayah wa Nihayah. Nah, ini bukunya. Nah, itu. Nah, kemudian tapi saya ngambil hanya di sini saja, dokter, yang karena saya udah kirim sama Pak Dr. Basuki ini, yang ini apa namanya Sajaratul apa namanya Sajaratul Anbiya wal Mursalin, ya. Nah, kama qasalana Al-Qur'anul Karim, yaitu pohon kenabian dan kerasulan sebagaimana yang dikisahkan kepada kita, akan diceritakan oleh Al-Qur'an Karim alaihi wassalam, yaitu ini. Nah, jadi kalau nanti pengen rincinya saya bilang kembali saja ke ujiannya ya, sekedar saja sepintas kilas. Ya, Ya'juj wa Ma'juj ini itu dari asalnya keturunan dari Nabi Nuh, dan anak Nabi Nuh, ya, dari Adam, Idris, Nuh, jadi Nabi dan Rasul yang ketiga. Jadi kalau yang apa Nabi Nuh kan punya anaknya itu 4, jadi ada Sam, ada Yafis, ada Kan'an, ya, ada apa namanya, ada Hafiz, ya, itu ada 4, ya. Ada Yafis, ada Kan'an, ada Sam, ada Ham. Kemudian yang ini yang kita bagi 2 saja. Yang keturunan Sam itu adalah Syu'ub Asban wal Hind, itu yang ada nanti Dr. Basu bisa lihat yang saya kirim itu di ini, itu ada itu di bagian sebelah kiri, itu Syu'ub As-Sudan wal Hind wa Sindi wal Kipti wa ghairihim. Jadi yang dari Sam itu keturunannya itu adalah bangsa atau golongan, itu negara itu Turki, Sudan, kemudian juga India, Al-Hind itu India, jadi orang-orang kulit hitam semua nih. Kemudian Kipti juga Mesir juga kulit hitam, Sindi juga kulit hitam. Jadi yang Sam ini yang keturunan kulit hitam, itu baik apa namanya Sudan dan juga India, kemudian Kipti, kemudian juga Sindi. Kemudian yang dari Hafiz. Dari Hafiz itulah suku apa namanya Turk, yaitu Turki. Ini orang berkulit putih. Yaitu Turki, Wasin, wa Ya'juj wa Ma'juj wa ghairihim. Itu. Yang kirimnya udah nggak tahu siapa. Pokoknya di sini simpulkan wa ghairihim saja. Jadi su'ub jadi bangsa Turki, yaitu Cina, Sin, kemudian Ya'juj wa Ma'juj, berarti ini berkulit putih. Itu dari keturunan apa namanya Nabi Nuh yang anaknya namanya ya, itu saja barangkali sekedar sepintas kilas itu. Nah, kalau pengen apa namanya nanti buka buku sejarah Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, sekedar itu saja yang saya sampaikan tentang apa namanya Ya'juj wa Ma'juj. Ya, kemudian apa namanya di dalam selanjutnya dalam tafsirannya, apakah kamu mau Zulkarnain, kamu buatkan aku itu bendungan, benteng yang bisa menghalangi kami, ya, di antara dan juga Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian juga dalam tafsir Bahrul Muhit dia juga mengkutip ini Syekh Al-Sabuni, hazal istida'u minhum liqabuli ma yabdhulunahu ala jihatil husnil adab. Nah, inilah permohonan dari orang yang tadi itu apa namanya yang dibalik tembok 2 gunung tadi itu, ya, kaum yang terbelakang, tapi dikatakan di sini ya, dikatakan bahwa inilah permohonan dari mereka supaya diterima, ya. Dia mencurahkan hartanya itu ala jati husnil adab, itu dengan bagus adab mereka. Jadi dia masih punya sopan santun walaupun orangnya terbelakang. Kemudian juga bahasa tidak dipahami, ya kan, tidak dipahami, kemudian pemikirannya juga pemahamannya terlambat, gitu kan. Nah, tell me, ya, kalau bahasa sekarang bilang tuh tell me, tapi dia punya adab,
punya akhlak yang mulia. Sehingga dia tidak cuma minta dibikinin saya begitu, tidak. Tapi dia bilang, saya akan curahkan. Nah, kalau yang saya punya ini, saya berikan kepada kamu, ya Dzulqarnain, untuk membuatkan tembok. Saya jadikan upah ini buat kamu. Itu saya bayar kamu gitu. Ini dikatakan husnul adab. Mereka masih bagus adabnya itu. Qala ma makan yang fihi rabbi khairun. Kemudian Dzulqarnain menjawab, apa yang dianugerahkan kepada aku dari Tuhanku, oleh Tuhanku itu lebih baik daripada apa yang kamu curahkan, kamu serahkan sebagai upah itu kepada kami. Jadi Dzulqarnain juga tidak rakus. Dia udah banyak hartanya, ya kan, banyak juga orang yang apalagi kerjaan juga berhak dapat upah. Tapi Dzulqarnain tidak begitu. Dia juga tidak rakus ya terhadap harta, ya, karena walaupun dia kemarin itu kan dia mulai berangkat dari daerahnya sampai ke arah barat itu tempat terbitnya matahari, beliau membuka beberapa kota, beberapa banyak negara yang ditaklukkan oleh beliau, dan banyak hartanya, tapi dia tidak rakus dengan harta. Ya, dia orangnya orang wara juga, wara dan juga tidak rakus harta. Ya. Qanaah, ya tidak, orangnya walaupun banyak hartanya tapi juga orangnya qanaah. Kemudian beliau mengatakan tidak perlu kamu itu memberikan hal kepada saya, karena yang Allah anugerahkan kepada saya ini lebih baik, ya, lebih baik, lebih banyak, lebih berharga lah dari apa yang kamu punya. Aima basatallahu alayya minal qudrati wal mulk khairun mimma tabdhulunahu li minal mal. Jadi apa yang Allah anugerahkan kepadaku itu baik, itu kekuatan, kekuasaan, kerajaan dan harta, itu lebih baik daripada yang kamu curahkan untuk aku itu. Oleh karena itu, apa kata Dzulqarnain selanjutnya? Fa'inuni biquwwatin. Maka kamu bantu saja aku, jangan kekuatan. Kekuatannya itu apa? Ya nanti di selanjutnya dikatakan, ditafsirkan apa maksud kekuatan di situ. Artinya aku tidak butuh kepada harta kamu, tapi kamu bantu aku dengan tangan kamu saja, dengan tangan kamu, dan juga para ar-rijal, kepada kaum laki-laki yang punya tenaga, bantu aku. Apa? Membantunya untuk apa? Ya, aj'al bainakum wa bainahum radma. Aku akan jadikan di antara kamu dan di antara mereka, di antara Ya'juj wa Ma'juj itu adalah radman. Nah, itu radman juga artinya itu dinding. Yang fa'ainu. Jadi aj'alu bainakum wa bainahum saddan mani'an. Diartikan juga saddan juga. Saddan kan tadi artinya apa? Bendungan juga atau tembok atau penghalang. Ya, saddan mani'an, bendungan, tembok yang apa, penghalang yang mani'an, yang kokoh kuat. Hajizan, hasinan, ya. Sama artinya hajiz yaitu penghalang, hasinan yang kokoh kuat. Nah, inilah keperkasaannya dari Dzulqarnain. Keperkasaannya dan juga ya, tadi itu tawaduknya, kemudian waraknya, dan juga yang tidak memerlukan harta dari orang lain. Jadi dia warak dan juga dia qanaah, ya. Jadi samping warak juga qanaah. Itulah sifat Dzulqarnain di antara, di mana dia menolak untuk menerima pemberian harta. Dan dia tatawu saja, tatawu bibina isad, dia sukarela untuk membangun bendungan tersebut. Waqtafa bi'aunir rijal, jadi cukup saja, waqtafa bi'aunir rijal, cukup saja kamu bantu aku dengan para orang laki-laki untuk selanjutnya mengangkut besi, tentunya kan. Atuni zubarul hadid. Nah, datangkan kepada aku potongan-potongan besi. Berikan kepada aku potong-potong besi. Kemudian waj'aluha li fi dzalika makan, dan taruh besi-besi itu pada tempat itu, yaitu di antara dua gunung itu. Artinya
Ya kita bisa bayangkan artinya diceblok-ceblokin itu di antara dua gunung ya, di antara dua gunung ini ya dipasang besi-besi itu. Ya setinggi gunung itu tentunya ya. Setinggi gunung itu. Hatta iza sawa baina saddafain, sehingga apabila sudah sama tingginya itu bangunan itu sama dua sisi gunung itu, qolan fuhu, kemudian kata Dzulqarnain itu tiup itu bil manafih alai, kemudian tiup itu besi itu dengan tiupan besi ya, kayak kita semprotan lah. Dulu mungkin masih pakai tiupan ya, pakai ditiup kali begitu ya. Ya cara-caranya tentunya detailnya udahlah, pokoknya ditiup begitu saja lah, ditiup ada dengan tiupan ya. Dan manafih itu kalau kita kan ada itu yang untuk memanaskan besi itu yang pakai digenjot pakai kaki ya, kalau emas tuh yang ada anginnya, ada juga yang sekarang udah modern, ada pakai listrik, yang sebelumnya juga pakai apa itu namanya, bukan listrik, sebelumnya apa tuh dok namanya untuk menyemprot besi itu, tukang las tuh. Ya, tukang las itunya apa itu, bukan pakai listrik sebelumnya itu kan. Karbit tuh. Karbit ya. Aduh, tolong saya dokter, udah lupa karena sekarang melihat tukang las nggak ada karbit, bukan pakai karbit lagi gitu ya. Yang dulu masih ditiup itu dia, mungkin nggak ada karbit gitu kan. Ya, masalah rincinya ya kita nggak usah nggak perlu tahu lah, pokoknya yang disebutkan di sini seperti itu saja, yaitu disuruh ditiup dengan tiupan itu, tiupan las itu. Hatta idza ja'alahu naron, sehingga apabila besi itu sudah menjadi api, artinya sudah merah ya, sudah merah besi itu ya seperti api ya, sudah sangat merah, kemudian qala atuni afrik ali kafra, kemudian Dzulqarnain berkata, bawakan kepada saya ini itu tembaga ya, tembaga yang sudah dilunakan. Cairan. Apa di situ tafsirnya? Cairan tembaga. Besi, hingga apabila potong besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak itu, dia Dzulqarnain berkata, tiupkan api itu, ketika besi itu sudah menjadi merah di api. Dia pun berkata terus lanjutnya di situ, berilah aku tembaga yang mendidih. Tembaga yang mendidih, iya. Agar kutuangkan ke atasnya. Ya betul. Tembaga yang mendidih di sini emang diartikan itu tembaga. Jadi atuni asubu alaihi nuhas al-muzab. Ya. Jadi saya berikan kepada aku, saya akan tuangkan ya tembaga yang al-muzab yang sudah meleleh, yang sudah mendidih. Ya. Kemudian tafsir Ar-Razi juga mengatakan, Ali Sobuni menafsirkan lagi dengan tafsir dari Ar-Razi, lama atau bikit minal hadid wa doa ba'daha ala ba'din hatta sarat bihaisu tasuddu ma bainal jabalain ila a'lahuma ila akhiri, sampai akhirnya. Nah, kata Imam Ar-Razi, ketika mereka disampaikan atau dihantarkan, dibantu untuk mengumpulkan atau menaruh besi-besi itu, wadu'a ba'duha ala ba'din, kemudian ditumpuk besi itu atau didempetkan besi sama besi ya, sampai mana udah tertutup di antara dua gunung itu dari kiri kanan, atau kita bilang atau depan belakang sudah tertutup. Kita ini aja gambarkannya ya, kiri kanan sajalah gitu. Jadi mereka itu daerahnya itu ya, kesononya kita tidak tahu ya, apakah laut, apakah hutan, apa-apa, satu gunung itu begitu besar, juga kirinya, begitu juga kanannya sama seperti itu, tidak disebutkan di dalam, kalau dalam tafsir ini ya. Kalau kita melihat pengen rinci lagi, saya katakan kembali ke Bidayah wa Nihayah. Jadi itu, jadi dari kiri ke kanan itu sudah disuruh sampai rapat ditutup sama besi itu. Nah, kemudian kalau sudah rapat ya, kemudian baru Dzulqarnain itu taruh di situ, dikatakan taruh di situ tembaga tadi, kemudian ditiup dengan ya tadi itu dengan las ya, disemprot dengan las sampai dia mulai mendidih ya. Iza sorot kanari subbanuhas al-muzab hatta al-hadid al-muhma itu faltasaqo ba'duhu ba'don. Jadi kemudian sehingga apabila sudah kita udah maklum dah ya, kita paham banget sudah
ya, bahwa sebenarnya besinya sudah ditumpuk, disusun begitu, dirapatin, kemudian setinggi gunung itu, kemudian dituang, dicor, istilah kita di apa namanya, dilas, ya, dilas, dituangkan dengan tembaga yang meleleh itu, kemudian ya sudah nempel semua itu. Wasola, jadi wasora jabalan soldan, sehingga itu seperti gunung lagi. Jadi besi-besi itu dikatakan seperti gunung solban yang kokoh kuat lagi, gitu. Jadi keras, udah rapat jadinya. Nah kemudian ntar jangan ditanya ntar Zulkarnain pulang bagaimana. Jangan ditanya itu dah. Dia rapat begitu. Ya kan udah dirapetin itu bagaimana ntar dia pulang. Saya itu nggak penting. Nggak penting itu. Ya. Pamas tatau ayat haruhu. Kemudian mereka tidak bisa lagi, yaitu tidak bisa lagi yang apa namanya, Ya'juj wa Ma'juj, gitu. Bangsa yang merusak di muka bumi ini tidak bisa lagi dia naik ke atas, ya. Tidak bisa lagi naik ke atas dan juga tidak bisa lagi melobangi itu. Wa mastata'u lahu naqba, ya. Wa mastata'u lahu naqba, dan dia nggak bisa melobangi. Naik ke atas juga dia tidak bisa karena licin, dijelaskan di sini. Jadi dalam mula masanya itu karena jadi licin, bikin yang besinya itu licin. Kalau dia juga tinggi, nggak mungkin dia bisa menjangkau, nggak bisa manjat, nggak ada tangga, itu seperti itu dia nggak bisa buat. Tapi Zulkarnain dengan kemampuan beliau, dia bisa bikin setinggi sebesar itu dan rapat dibuat seperti itu. Sehingga apa namanya, bangsa Ya'juj wa Ma'juj tadi itu, yang bangsa yang perusak di muka bumi ini, apa namanya, tidak bisa melobanginya dari bawah dan juga tidak bisa naik dari atas. Ke atas pun dia tidak bisa naik, bawah pun dia tidak bisa melobangi. Ya. Jadi tidak mampu lagi untuk, karena apa? Karena ya satu ke atas begitu tinggi, kemudian juga tebal dan licin, nggak bisa lagi dia jadinya. Jadi kemudian wabihadza asad almani ugliko Zulkarnain. Kemudian apa nama, tembok ini kemudian yang kokoh kuat itu dikunci atau ditutup oleh Zulkarnain. Ya mungkin saja nanti ya kalau tentunya kalau dia balik lagi tentunya pasti bisa dia keluar, tentunya mungkin dibikin pintu entah apa, pokoknya itu nggak disebutkan di sini. Ya tentunya ya dia kembali lagi ke negaranya, ya bisa tentunya. Itu kita nggak perlu kita teliti lah. Ya kemudian apa namanya, sehingga apa namanya, Zulkarnain itu tidak bisa lagi apa namanya Ya'juj wa Ma'juj, nggak bisa lagi untuk menempuh jalan itu. Ala Ya'juj wa Ma'juj nggak bisa, ya. Qala hadza rahmatun mir rabbi. Kemudian apa namanya, Zulkarnain berkata qala hadza, dan inilah rahmatun mir rabbi. Qala hadza, ini adalah rahmat dari Tuhanku, rahmat dari Tuhanku. Qala Zulkarnain hadza saddu nikmatun minallahi wa rahmatun ala ibadi. Jadi hadza rahmatun min rabbi, jadi artinya inilah bendungan yang kokoh kuat ini adalah suatu nikmat minallah wa rahmah, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ala ibadihi, terhadapnya. Jadi Zulkarnain juga bersyukur, dia tidak lupa daratan, walaupun dia apa namanya, emang dia yang buat, yang bangun, tapi dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tadi udah dikatakan, saya yang dianugerahkan oleh Tuhanku ini lebih baik dari apa yang kamu beri. Apa di situ? Tafsirannya adalah kekuatan, kemudian kerajaan, harta, dan tentara dan lain-lainnya, itu adalah anugerah dari Allah. Maka setelahnya dia membangun bendungan, dia bangun bendungan yang begitu kokoh kuat, yang tidak pernah ada tandingannya barangkali. Kalau saya bayangkan yang saya lihat di Mesir, itu tentunya lebih jauh, lebih kuat, kita bisa bayangkan daripada yang dibuat oleh Zulkarnain ini. Lebih hebat artinya. Ya, rahmatun min rabbi. Nah, kemudian fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Nanti apabila sudah datang janji Tuhanku ini, maka tembok ini juga akan hancur dulu sebagaimana biasa. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Dan karena
janji Tuhanku itu adalah pasti benar. Nah, itu sampai situ saja, Dokter, yang bisa saya sampaikan sesuai dengan tafsir. Nggak begitu banyak tambahan, hanya sedikit saja tadi beberapa kalimat atau beberapa poin, yaitu dari tafsir-tafsir yang lain, dan juga dari saya mengambil sedikit dari apa namanya dari sejarah, buku sejarah, dan juga dari apa namanya ini Sajaratul Al-Anbiya. Dan juga boleh kalau saya mau tambahin lagi persisnya apa Ya'juj wa Ma'juj, ya sedikit saja barangkali orangnya itu aneh. Ya'juj wa Ma'juj itu jadi ada yang tinggi banget, ada yang pendek banget. Kemudian juga dikatakan disebut mukanya itu musyawwah. Jadi mukanya juga rusak begitu. Ya, kalau kita lihat tuh kayak film-film si apa namanya? Film legenda Roro Kidul tuh, penjahat itu kan, lalu kena santet itu mukanya kan pada begitu tuh, pada bengkok apa. Barangkali seperti begitulah. Jadi mukanya juga rusak, orangnya juga apa namanya tingginya ketinggian, pendeknya juga kependekan. Itu diantaranya apa yang disebutkan di dalam tafsir lain atau di dalam buku lain. Itu saya sampaikan, Dokter, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Baik, terima kasih Ustaz Hasan, jazakumullah khairan. Sudah kita dengarkan tafsiran soal Kahfi mulai ayat 91 sampai dengan 99. Ini kisah hamba Allah yang luar biasa, yang selalu mengkaitkan semua itu adalah rahmat dari Allah SWT. Ini menjadi contoh buat kita semua, Bapak Ibu sekalian, agar tidak sombong, karena Zulkarnain lain yang sangat berkuasa dengan limpahan harta dan segala macam itu, nggak pernah terbesit rasa sombongnya. Jadi mungkin membangun benteng seperti itu, jangan-jangan manusia di zaman abad 2021 ini mungkin nggak sanggup ya, karena itu bangun benteng tinggi sekali sampai menyambung dua buah gunung. Itu sangat luar biasa, teknologinya juga sangat tinggi, ada besi, ada tembaga, dan luar biasa. Tapi terakhir tadi ayatnya hadza min rahmati rabbi, jadi ini adalah rahmat dari Tuhan, jadi luar biasa. Zulkarnain selalu bilang dari Allah, tidak pernah ada rasa sombongnya sedikit pun. Mungkin Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengambil hikmah, ibroh, spirit yang luar biasa, agar kita senantiasa menjadi hamba Allah yang tawadu, yang selalu mengkaitkan bersyukur kepada Allah Taala, dan tawadu, rendah diri, kemudian juga apa namanya tadi qanaah, banyak harta, qanaah, dan jadi beliau ini pandai, pandai, cerdas, peduli, dan sayang sama rakyatnya. Jadi mengatakan, ya kalau harta itu aku lebih banyak dapat dari Allah SWT. Dan saya lihat dari tafsir tadi Ustadz, Zulkarnain ini melibatkan partisipasi masyarakat ya. Sekarang ini dicontoh juga oleh kita sekarang, melibatkan partisipasi masyarakat. Jadi keadaan seperti ini. Ya, jadi walaupun begitu, Zulkarnain mengajak mereka untuk bekerja, membantu bahu-membahu, gotong royong membangun benteng tadi. Jadi melibatkan partisipasi masyarakatnya, jadi tidak merasa hebat sendiri. Dan ini memang kita harus mencontohnya, bahwa kita harus bekerja sama bahu-membahu untuk membangun satu kekuatan Islam. Demikian tadi kita dengarkan. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang mau dikomentari atau mau diklarifikasi kepada Ustadz, kami persilakan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, langsung kita akhiri. Nanti aja kalau itu. Daripada Ustadz, kami persilakan untuk menutup dengan doa. Tafadhol Ustadz. Ya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alhamdulillah maulana ya ma'bud, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa akhirin wa salli wa sallim wa tabarak wa ta'ala min kulli sahabati rasul ajma'in, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi wa fi ni'ama wa iqwa wa yazida ya rabbana nahnu kama yanbaghi li jalikal kalimatin sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ashhadu zalimin bi zalimin wa akhirna min bainihim salimin.
Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal ghala wal fasha wal munkar wal fitan wal mi'an ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzubika min at-ta'un wal junun wal juzam wal baras wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min corona bidu anna wasrif anna ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa inna fihi ala siyam wal qiyam ala tilawatil Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairil sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakumullah Ustaz, terima kasih. Ini Assalamualaikum ya, saya Waalaikumsalam. dahulu. Baik, kita tutup kajian kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa lagi insya Allah pada Rabu yang akan datang. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kita semua. Tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.